Shalom, perkenalkan, saya Keisha Gracia Sodale dengan NIM 712021-296. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili teman-teman kelompok saya yaitu kelompok 3 dengan mata kuliah Psikologi Umum kelas D untuk memaparkan materi yang telah kami pelajari berupa video dan PPT. Namun sebelum itu, berikut adalah daftar nama dan NIM anggota kelompok kami. Nah, teman-teman, pada materi kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai teori perkembangan iman. Adapun beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas kali ini, yang pertama yaitu mengenai definisi iman, yang kedua mengenai perbedaan iman dan moral, yang ketiga mengenai teori James W. Fowler, dan yang keempat ada tanggapan kritis dan kesimpulan dari kelompok. Yang pertama mengenai definisi iman. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa iman berasal dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata emun dan batak. Emun sendiri memiliki pengertian yaitu berarti kesetiaan dan batak berarti percaya. Menurut Alkitab, yaitu dari Ibrani 11 ayat 1, mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adapun pengertian iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan, dan ketetapan hati dan keteguhan batin. Selanjutnya ada perbedaan iman dan moral. Perlu kita ketahui bahwa iman adalah sesuatu keyakinan yang bisa kita percayai dalam kehidupan kita. Dalam hal ini adalah hubungan bersama Tuhan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah baik buruknya yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Selanjutnya ialah James W. Fowler, lahir pada 12 Oktober 1940 di North Carolina, Amerika Serikat. Ia adalah seorang teolog yang kemudian menjadi psikolog dalam bidang agama setelah menempuh pendidikan di Harvard University. Pada tahun 1972 sampai 1984, Fowler bersama rekan-rekannya mengadakan wawancara kepada lebih dari 500 orang responden, mulai dari umur 4 tahun hingga sampai 88 tahun. Teori perkembang iman adalah usaha psikologis, ilmiah untuk menguraikan dan menganalisis seluruh dinamika proses perkembangan tahap-tahap iman secara empiris dan deskriptif. Teori James Fowler ialah kepercayaan seorang terhadap suatu agama dengan adanya tindakan nyata. Keyakinan dan kesetiaan adalah dasar, dan tanpa iman kehidupan manusia menjadi kosong dan tidak berarti. Selanjutnya ialah 7 tahapan teori James W. Fowler. Pria tahap pembentukan iman yang pertama, umur usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, iman intuitif proyektif umur 3 sampai 7 tahun. Yang ketiga, iman mistis literal umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, iman sintetik konvensional usia 12 hingga 18 tahun. Yang kelima, iman individuatif reflektif usia 18 sampai 30 tahun. Yang keenam, iman konjungtif usia 30 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir ialah iman yang menguniversal yaitu usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, pratahap pembentukan iman usia 0 sampai 12 tahun. Pratahap pembentukan iman yang berlaku untuk anak berusia 0 sampai 2 tahun. Pada saat itu, anak membangun kepercayaannya terhadap perlakuan yang diberikan orang tua sebelum ia mampu berbicara. Saat itu, sebetulnya sudah ada pra-imaji atau bayi yang dilingkupi suara keras tentu kelak punya imajinasi tersendiri mengenai kekerasan. Bayi yang dilingkupi senyum atau kemarahan tentu juga kelak punya imajinasi tersendiri mengenai hidup. Contoh seperti anak-anak tahap 1 memiliki fantasi kalau malaikat mempunyai sayap. Yang kedua, iman intuitif proyektif usia 3 sampai 7 tahun. Pikiran aktif dan bebas dipenuhi dengan fantasi, tindak imitasi terhadap contoh, perilaku, cerita orang dewasa. Pola berpikir anak pada usia ini relatif mengalir, terus-menerus mendapati hal baru tetapi belum bisa merangkai keburuan itu.
sehingga pengetahuannya tak stabil. Ini adalah fase kesadaran diri pertama yang sifatnya egosentrik, belum pikir mengenai perspektif orang lain. Kekuatan fase ini munculnya imajinasi, kemampuan untuk menyatukan dan memahami dunia pengalaman dalam imajinasi yang hidup. Bahaya fase ini kemungkinan kepemilikan imajinasi yang diisi oleh teror dan hal destruktif atau eksploitasi imajinasinya dengan tabu atau doktrin agama dan moral. Imajinasi neraka surga, angkat senjata, perang, dan lain-lain. Yang mendorong transisi ke tahap berikutnya ialah perhatian anak yang berkembang untuk mengetahui bagaimana sesuatu ada, mengklarifikasinya sendiri demi memastikan apa yang nyata dan apa yang tampak nyata. Contoh, anak-anak mulai memiliki gambaran mengenai Tuhan yang perkasa, surga yang imajinatif, dan mereka yang mengerikan. Gambaran ini umumnya bersifat irasional. Tahap 3 ini yaitu bagi kebanyakan orang menjadi tempat tegangan permainan yang artinya sampai tua tetap saja pergumulannya di seputar hidup saleh atau aturan. Yang keempat, iman sintetik atau konvensional. Biasanya iman ini berawal dari usia 12 tahun sampai kepada 18 tahun. Cakupan kognisi semakin meluas di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan pergrup, lingkungan media, maupun lingkungan agama. Iman ini mengorientasikan aneka kenyataan dan keterlibatan yang kompleks. Iman menjadi sintesis aneka nilai dan informasi sebagai basis identitas dan pandangannya. Tahap ini kebanyakan orang menjadi tempat tegangan permanen. Artinya, sampai tua tetap saja pergumulannya di seputar hidup saleh atau aturan. Iman ini tidak otomatis tereliminasi pada agama dan keterlibatan abstraksi. Pola berpikir, hipotesis, dan refleksi mendalam, narasi dan kisah drama atau mitos menjadi miliknya juga, lebih personal sifatnya. Bahaya fase ini adalah harapan dan evaluasi orang lain bisa sedemikian terinternalisasi sehingga kemudian otonomi penilaian dan tindakannya malah membahayakan. Jika input yang diterima membahayakan, sebaliknya keputusan mengenai prinsip iman menyangkal eksistensi dan relasi dengan Allah. Contohnya, mulai mencari tahu tentang diri sendiri atau pribadi seseorang atau pribadinya sendiri, mungkin dengan sikapnya atau perilakunya, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun kembali hubungan-hubungannya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Identitas mereka belum benar-benar terbentuk, sehingga kemudian mereka masih melihat orang lain teman sebaya untuk paduan normal. Yang kelima ada iman individuatif atau reflektif. Iman ini biasanya beredar sekitar usia 18 tahun sampai kepada 30 tahun. Pada tahap ini, orang melihat kompleksitas atau kebenaran dan juga sekaligus punya komitmen pada tradisi yang dihidupinya. Orang mampu mendamaikan paradoks bahwa orang lain pun menemukan makna yang identitas dengan cara yang berbeda dari dirinya sendiri. Kekuatan fase ini muncul kekuatan imajinasi yang ironis, yaitu kemampuan untuk memahami makna terdalam sekaligus mengakui bahwa sifatnya parsial atau relatif dan bahkan bisa mendistorsi kenyataan transenden. Dalam fase ini mempunyai bahaya, yaitu pemahaman paradoksal dari kebenaran itu. Orang bisa pasif atau sama saja
tidak bisa berpikir, pasif yang tidak bisa berpikir, bahkan lumpuh atau menarik diri secara sinis dari kebenaran. Kemudian iman individuatif reflektif ini mempunyai contoh mulai memeriksa iman mereka dengan kritis dan memikirkan ulang kepercayaan mereka untuk terlepas dari otoritas eksternal dan norma kelompok. Yang keenam, ada iman konjungtif. Iman ini beredar sekitar usia 30 tahun sampai kepada usia yang ke-40 tahun. Pada tahap ini, orang melihat kompleksitas kebenaran dan sekaligus punya komitmen pada tradisi yang dihidupinya. Orang mampu mendamaikan paradoks atau kontradiksi dalam pikiran dan pengalamannya masing-masing. Ada orientasi dan komitmen pada keadilan yang terbebaskan dari ikatan suku, kelas, agama, atau bangsa. Pada pengakuan bahwa orang lain pun mungkin menemukan makna atau identitas dengan cara yang berbeda dari dirinya sendiri. Karena pengalaman yang dimiliki setiap orang itu pasti berbeda-beda adanya. Kekuatan fase ini muncul ketika seseorang mulai berimajinasi, bahkan sifatnya itu relatif. Kemudian iman ini mempunyai contoh, yaitu ketika seseorang pada usia ini mereka mulai mempersiapkan diri untuk memahami arti kematian, atau mungkin mereka sudah mulai memahami dan mengerti bagaimana nanti mereka akan mati. 7, yaitu ada iman yang menguniversal. Pada tahapan ini usia rentannya yaitu 40 tahun lebih. Pada tahapan-tahapan ini jarang sekali orang dapat sampai kepada tahapan-tahapan ini untuk menjadi inkarnator dan aktualisator roh komunitas manusiawi inklusif roh. Komunitas ini menular dalam arti membuat wilayah bebas dari sekat politik, ekonomi, dan ideologi yang universaler, atau orang yang menghadapi roh yang menguniversal tadi. Banyak orang yang mati di tangan mereka yang tidak suka pada perubahan yang dilihatinya. Mereka akan dihargai setelah kematiannya daripada saat mereka hidup. Gandhi, Martin Luther King, contohnya, mereka digerakkan oleh keinginannya untuk berpartisipasi dalam sebuah kekuatan yang menyatukan. Kemudian, tanggapan kritis dari kami, kelompok 3, adalah kami sangat mengapresiasi dan sangat suka dan senang dalam penjelasan materi yang sudah diberikan, karena melalui itu juga kami dapat belajar bahwa agama mempunyai kaitan yang erat antara moral dan iman, yang dimana kami dapat merubah sikap dan perilaku kami dan moral kami melalui iman dan agama. Mengetahui teori perkembangan iman, definisi iman, perbedaan iman dan moral, kemudian kami juga dapat mengetahui pembentukan iman. Adapun kesimpulannya yaitu setiap pribadi seseorang masing-masing memiliki iman, yang dimana iman adalah suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuasaannya sendiri, tetapi meletakkan diri pada kuasa dan perkataan
dari Dia yang ia percayai, sehingga ia pun dapat mematerikan iman dalam kehidupannya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa iman adalah dasar dari agama, yang dimana iman agama mempunyai kaitan yang erat sehingga bisa menghasilkan moral atau sikap perilaku seseorang yang baik, yang bisa dapat mengerti dan bisa dapat memahami untuk lebih jelas lagi. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Tuhan Yesus memberkati.